Satu kali aja tuh rasanya kan kayak pengen mati. Menyaksikan banget yang namanya dia tuh kejang keluar busa. Ini bapak harus segera dicuci darah. Bokap gue kaget dong. Itu tuh kopi kalau nggak kental, dia tuh nggak akan mau. Nggak ngerti dia, pokoknya harus ada nahan gini biar darah nggak muncrat lah, apalah. Gimana nggak komplikasi. Ya entar gue nangis deh. Orang tua kan nggak minta apa-apa ya dari kita, nggak nuntut apa-apa nggak sih? Halo guys, balik lagi bersama aku Fahri. Dan kali ini aku masih sama temen aku lagi. Bosen kayak? Jangan bosen ya guys. Bosen ya guys. Masih sama Feni. Dan di kali ini aku mau bikin video tentang pengalaman Feni yang orang tuanya sempat terkena penyakit gagal ginjal dan akhirnya meninggal dunia. Jadi Feni bakal berbagi pengalaman tentang kayak pengobatannya, biayanya, terus juga pengalaman cuci darahnya, segala macem deh pokoknya. Oke guys, langsung aja kita mulai videonya. Oh ya Fen, bisa diceritain nggak ke para penonton di rumah nih, kebiasaan bokap lu sebelum divonis kena ginjal tuh kayak gimana sih? Sebelum divonis, dia itu yang pertama kopi. Waktu SD kan gue kan suka bikinin kopi gitu kan. Iya. Itu tuh kopi kalau nggak kental, dia tuh nggak akan mau, nggak akan mau minum. Pasti gue suruh bikin ulang. Oh gitu? Harus kental banget, kayak ampasnya tuh kayak ampe segini gitu. Ya Allah. Kental, saking sekental itu gitu. Kopinya kopi apa? Harus hitam? Kapal api. Lu tau kan kopi kapal api tuh kayak udah pahit banget kan. Dia minta yang kental. Pokoknya kalau misalkan airnya kebanyakan dia nggak mau minum. Terus ngerokok. Ngerokoknya dia tuh kuat banget. Sehari bisa berapa Fen kira-kira? 3 bungkus apa? Anjir, 3 bungkus? Iya. Bukan 3 batang? Bukan. Ya Allah. Iya, 3 apa 5 gitu. Gue lupa, pokoknya bener-bener sekuat itu dia ngerokok. Dan air putih. Kalau ginjal itu kan kita kan namanya kurang minum. Iya, kalau kita aja nih yang sehat kurang minum aja pegel kan. Sakit. Itu tuh bokap gue udah kurang minum. Kopinya juga mintanya yang kental. Terus rokoknya kuat, begadang tuh kuat banget gitu loh. Jadi ya itu sih yang nyebabin, jadi pola makannya juga kurang bagus. Pola makannya itu dia tuh kalau makan tuh tunjang, tau tunjang nggak? Tahu. Tunjang gue. Enak banget kan? Iya enak, itu enak. Emang makanan enak itu kayak tunjang kikil gitu-gitu tuh dia suka banget. Iya. Santan gitu-gitu. Terus titik di mana lo dan keluarga lo tahu nih, atau ada ciri-cirinya nggak sih gitu? Jadi ceritanya kenapa bokap gue bisa divonis ginjal, itu tuh kan kalau perusahaan-perusahaan kan suka ngadain medical check up. Ketahuannya dari situ awalnya, dari kantor melakukan medical check up semuanya, paru, ginjal, jantung, pokoknya tuh semuanya. Pas abis medical check up, gue tuh diajak ke Mitra Bekasi Barat untuk check up lagi. Terus pas nyampe di Mitra, bokap gue tuh kondisinya sebenarnya badannya tuh sehat, tapi memang dia ada keluhan pada saat itu. Tapi tuh gue lupa keluhannya tuh apa, kayak nyesek atau gimana nggak ngerti. Terus pas lagi check up, tapi kan maksudnya pada saat itu kan dia ngerasanya maksudnya kayak keluhannya sedikit tapi enggak yang berlebihan gitu loh. Kayak biasa aja gitu, sakit tapi yang biasa aja gitu. Terus pas udah bicara sama dokter, katanya tiba-tiba ginjalnya itu udah berapa persen gitu. Kemampuan untuk filtrasinya mungkin kanan ya. kiri itu beda. Jadi yang kanan lebih besar apa yang kiri gitu gue lupa. Pokoknya pada saat itu bokap gue tuh harus cuci darah. Langsung kayak, tuh. Ini bapak harus segera dicuci darah. Bokap gue kaget dong, maksudnya, dok saya sehat gitu maksudnya. Berarti nggak kayak, kan kadang yang gue tahu ya ada yang drop kayak dulu, bengkak atau drop terus. Itu mungkin bengkak tapi enggak terlalu diperhatiin ya. Tapi pada saat divonis seperti itu kayak kan bokap gue nggak mau nih karena dia merasa, ya saya sehat gitu loh, maksudnya jangan sembarangan gitu, maksudnya jangan. Ini kan saya, maksud badan saya tuh pokoknya kayak gitu-gitu deh, dia klaim lah segala macam. Pokoknya tiba-tiba tuh mesti cuci darah terus nggak mau karena memang basicnya ginjal itu mencerna semua makanan, racun dan segala macam. Nah karena fungsi ginjalnya itu udah bermasalah nih, jadi kan pencernaan, maksudnya untuk memfilter proses racun, memfilter racunnya itu udah enggak berfungsi dengan baik. Racun tuh numpuk
Jadi bokap gue sempat kurus nih, dari badannya sterak jadi kurus. Terus ujungnya tuh apa ya, subuh-subuh tuh gue kan tidur bertiga tuh ya sama nyokap sama bokap. Gue di tengah-tengah tuh, itu gue bener-bener menyaksikan banget yang namanya dia tuh kejang keluar busa. Lama guys, lama, masih kejangnya tuh lama sampai kayak aduh ya Allah, bener-bener drop banget. Saking kalau kejang kan otaknya kan kena kan, terus masuk kayak step gitu loh ya, ya. Dan keluar busa. Kayak ya Allah, kayak nyokap gue aja kayak mikir ini mau dikubur di mana gitu, udah mikir kayak gitu. Saking bener-bener panik, gak bisa untuk membalikan, untuk ngediemin dia selesai kejang tuh kayak panik banget. Kita kan namanya, terus semua warga tuh kayak datang gitu kan, pada Pamul ayo bangun gitu kan ya, jangan, pokoknya kayak gitu lah. Pokoknya kayak gue udah gue kan masih agak kecil kan, maksudnya SD mau SMP kelas berapa ya, 6 deh. Terus masuk UGD, IGD apa, pokoknya ruang isolasi yang di IGD apa sih yang namanya, yang terpisah gitu, yang ada alat-alatnya. Iya, nggak tahu, lupa. Iya pokoknya itu deh, pokoknya ya, bisa komen di bawah ini. Iya, komen di bawah apa ya, itu guys. namanya ruangannya kan. Maaf ya guys. Mohon maaf ya, bukan kedokteran. Terus kayak gitu udah tuh, bangun-bangun sadar-sadar dia tuh sempat nggak inget sama kakak gue. Kayak hilang ingatan sesaat gitu, karena kan namanya kejang nih kan ke otak nih kan. Tapi ke kakak lu doang, ke yang lain inget? Kan yang boleh masuk cuma satu doang. Kayak yes. dia tuh megangin kaki bokap gue, terus bacain doa gitu kan ya. Ya udah dari situ bener-bener kayak bokap gue mesti banget cuci darah gitu. Oh ya Ven, tadi kan lu bilang cuci darah tuh, bisa diceritain nggak gimana prosesnya segala macem? Prosesnya itu jadi ada 2 suntikan yang masuk. Lu tau gak sih suntikan jarum sol sepatu? Nggak tahu, gede nggak? Gede banget, maksudnya kayak gue ingetnya sih itu kayak sedih mak, maksudnya kayak ya Allah gitu kan, karena gue tuh termasuk orang yang anak yang paling deket sama bokap. Jadi kalau misalkan cuci darah apa-apa tuh bokap gue suka anterin gitu kan. Terus awal-awal cuci darah tuh ya itu drop lagi, kejang lagi, terus keluar busa lagi gitu loh, karena kan racunnya kan belum keluar semua kan, masih drop kan gitu. Jadi pertama kali cuci darah itu prosesnya itu dari sini. Apa sih namanya ini, selangkangan ya? Mohon maaf ya guys. Coba tolong dikoreksi ya dokter. Iya, enggak, masalahnya kan kalau zaman sekarang kan di sini nih. Kalau bokap gue zaman dulu itu di sini. Dan itu tuh sakitnya luar biasa, sakit parah sampai ada 2 suster yang harus nahan gini biar kayak gimana sih, nggak ngerti dia, pokoknya harus ada nahan gini biar darah nggak muncrat lah, apalah gitu. Jadi kalau cuci darah itu harus ada yang namanya tuh Simino. Ntar searching sendiri ya guys, maksudnya Simino itu apa? Kayak alat untuk masukin jarum biar enggak apa ya, biar enggak 2 kali apa gimana gitu. Pokoknya harus ada alat itu. Nah, itu bokap gue pasang itu berapa bulan gitu setelah cuci darah. Bayangin aja 1 kali cuci darah itu waktu itu seminggu 3 kali awal-awal. Seminggu 3 kali cuci darah. Karena emang racunnya parah. Karena udah menumpuk kan. Menumpuk banget. Nah, jadinya harus 3 kali banget nih, seminggu 3 kali cuci darah. Dan prosesnya masih di sini selangkangan. Itu bayangin gak sih 1 kali aja tuh rasanya kan kayak pengen mati. Iya, ini sampai 3 kali dalam seminggu, dan itu berkali-kali sampai dengan pemasangan Simino berhasil. Dan itu pun masang Simino juga waktu itu sempat gagal. Jadi sebelah kanan dulu atau sebelah kiri dulu gitu. Terus gagal, terus pasang lagi sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Pokoknya salah satu ada yang gagal. Jadi ini sempat ada apa ya, bekas jahitan gitu loh. Bekas operasian gitu. Jadi ya udah. Abis pasangnya itu sih nggak sesakit yang di sini. Tapi kan kalau zaman sekarang kan di leher kan gitu. Berarti bapak lu udah ngerasain yang sampai di sini belum? Kan itu enggak. Oh, belum ngerasain. Enggak, karena itu udah 2017-an gitu udah pasang di sini. Tapi itu kan bokap gue meninggalnya 2016 kan. Jadi nggak ngerasain namanya di sini. Gue nggak tahu ya rasanya di sini tuh gimana, lebih sakit lagi gimana. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Terus kayak di sini aja tuh gue ngeliatnya tuh kayak ya Allah, bener-bener perjuangan banget dia tuh, kayak dan masih bisa kerja itu loh. Yang gue salutnya dari bokap gue tuh masih bisa kerja gitu. Oh, nggak langsung berhenti tuh?
Enggak, beberapa bulan. Cuman tuh maksudnya kan itu kan di cover gitu kan ya. Terus masuk lagi kerja seperti biasa gitu. Terus sampai akhirnya seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali lagi gitu. Jadi tergantung nih. Jadi kalau misalkan cuci darah langsung kurus. Nih, misalkan nih timbang nih kan sebelum cuci darah kan itu tuh yang bikin gemuk apa cairan. Jadi yang lu bilang bengkak itu nyambung, cairan. Itu cairan. Kalau misalkan nih kalau mau cuci darah nih misalnya nih, mah kan harus minumnya harus dikit kan. Kayak misalkan bokap gue bilang, mah kok aku ini ya agak bengkak ya kakinya ya gitu. Kayaknya mau cuci kalau udah engap nih, udah engap, cuci darahnya dimajuin. Ada jadwal apa enggak gitu, saking kalau udah engapnya gitu. Jadi diatur minumnya nggak boleh banyak gitu, terus apa namanya dilihatnya dari kaki gitu. Jadi ya tapi kalau bengkak itu masih bisa beraktivitas, masih jalan bisa, gitu. masih Bengkaknya bisa. biasanya di daerah mana, Fen? Kaki sama pipi. Pipinya tuh kayak SpongeBob. Tapi kalau misalkan udah cuci darah nih kan Kempes ditimbang lagi. nih, bener-bener kurus gimana sih? Suara sampai serak, saking bener-bener disedot gitu loh. Kalau waktu itu di Mitra, boleh kan disebut ya? Kalau di Mitra itu nggak tahu kenapa, maksudnya bokap gue emang bagus kali ya, sampai serak suaranya, tapi tuh dia nggak gampang capek gitu. Apa karena dia lama ya proses cuci darahnya atau gimana gitu, itu nggak gampang capek. Terus selang berapa tahun pindah tuh rumah sakit terdekat di rumah gue, pokoknya ada deh rumah sakit terdekat deh. Terus udah tuh mungkin dari obatnya juga beda kali ya gitu. Terus kalau gue yang gue rasain pas pindah itu, bokap gue itu memang sebentar cuci darahnya dan sebentar pula, maksudnya dia suka agak lebih capeknya gitu loh. Iya, gitu. Jadi gampang capek apa aja deh pokoknya keluhannya gitu. Jadinya ya udah tuh semenjak itu maksudnya kayak makin parah gitu. Jadi ya parahnya itu yang pas kena paru-paru sih. Berarti jatuhnya komplikasi pasti sih. Kalau kayak gitu jatuhnya pasti komplikasi, nggak mungkin enggak, karena kan yang dihantam kan ininya ya, apa ya, organ dalam, organ dalamnya gitu. Jadi fungsinya ginjal udah nggak bagus, ya menjalarnya kemana-mana. Tapi alhamdulillahnya satu sih, bokap gue tuh nggak kena gula. Kalau kena gula mungkin nggak selama itu gitu, nggak sampai 10 tahun gitu, kurang lebih 10 tahun gitu. Berarti bokap lu dari pas divonis sampai beliau meninggal 10 tahun. Jadi kalau misalkan kena gula itu kan kayak, kalau gula kan katanya tuh bertolak belakang banget nih kan kebutuhannya sama yang yang dikonsumsi untuk penyakit ginjal gitu. Gue juga kurang paham sih, maksudnya kayak alhamdulillahnya gitu nggak sampai kena gula gitu. Terus bisa diceritain nggak, Fen, ada misalnya terapi, obat, atau sama biayanya di zaman itu waktu itu, bisa diceritain nggak? Itu zaman 2007 ya. 2007 itu kalau nggak salah nih ya, maksudnya kan gue juga nggak tahu karena yang ngurusin kayak gitu-gitu kan paling kakak gue sama nyokap gue. Cuman yang gue dengar itu sekali cuci darah itu bisa sampai 800 sampai 1,2. Kalau 1,2 itu kayaknya udah sama obat deh. Jadi lu bayangin deh, maksudnya itu kan ginjal, fungsinya udah turun. Semakin kita mengkonsumsi obat banyak, berarti kan kerja ginjalnya semakin berat. Nah, obat bokap gue itu banyak. Jadi sampai 5, sampai 6 gitu, obatnya sampai 8 apa. Sekali makan tuh. Makan gitu. Jadi kayak ya ampun gitu, gimana nggak komplikasi gitu loh, maksudnya. Ya udah abis kayak gitu terus apa, terapi. Nah, dulu tuh bokap gue di sela-sela dia cuci darah waktu masih di Mitra sebelum pindah, itu dia sempet kayak ngerasa masa sih nggak bisa sembuh gitu. Terus kan ke semua alternatif, pokoknya semua udah dicoba, dari yang kayak gimana udah dicoba. Terus ada satu rumah sakit di daerah Purwakarta, itu rumah sakit terkenal banget. Jadi di situ tuh di situ tiap hari terapi, senam, terus dia tuh konsumsi ubi-ubian doang. Jadi nggak pakai nasi, jadi kayak cuman labu sim gitu-gitu, ubi-ubian gitu kan.
Itu selama 1 bulan di situ tuh bener-bener pure bokap gue enggak sama sekali cuci darah. Di terapi juga tapi ya. Terus satu waktu pas kita mau balik, itu tuh sedih banget tau Mak. Kenapa? Iya sedih deh. Maksudnya gini, gue selalu berandai-andai bokap gue tuh bisa sembuh gitu ya. Ya entah gue nangis deh. Jangan nangis. Iya, jadi gue kan sebagai anak kan pengen gitu bokap gue sembuh kan. Gue seneng banget gitu, maksudnya kayak dia udah sebulan di situ tuh udah nggak ngerasain yang namanya ditusuk jarum segede itu. Pokoknya tuh gue bener-bener kayak, iya papa udah nggak cuci darah lagi gitu kan, nggak sakit lagi, nggak itu. Terus pas malam-malam kita jemput dia di mobil itu, tahu-tahu dia nyesek lagi, kayak itu di tol hujan deras gue. Ini udah sebulan yang terapi itu. Udah, jadi kayak udah, oh Pak Mul udah boleh pulang nih gitu kan. Gue udah seneng dong, iya papa udah nggak cuci darah lagi gitu. Itu tuh di mobil bener-bener dia senyesek itu, udah hujan nih di tol. Lu tau gak sih, belum nyampe rumah, ke rumah sakit Mitra lagi. Ayo nangis. Ih gue sedih banget sumpah, maksudnya kayak nggak terima. Kan itu waktu itu kan kayak masih kecil kan, kayak teriak-teriak, katanya papa nggak mau cuci darah lagi, katanya udah nggak cuci darah lagi, kenapa papa cuci darah lagi, kayak gitu-gitu, kayak teriak-teriak gitu loh. Pokoknya gue nggak terima lah, pokoknya kayak drop lagi gitu loh. Terus ya papa harus begini gitu, maksudnya kayak ya udah gitu, disabar-sabarin, karena kan gue bener-bener anak terdekat banget nih. Maksudnya kayak gue tuh sedih banget gitu loh, maksudnya di sisi lain gue pengen banget bokap gue udah lepas dari yang namanya cuci darah, ketergantungan, ternyata itu nggak bisa gitu. Kayak astagfirullahaladzim tuh, kayak itu bener-bener kita tuh baru jemput dan itu sebulan dia udah bener-bener fix nggak cuci darah gitu. Kenapa pas perjalanan pulang bener-bener belum nyampe rumah kita harus tiba-tiba ada kejadian kayak gitu. Tiba-tiba dia nyesek di tengah jalan dan mampirnya tuh bukan nyampe rumah sakit lagi untuk cuci darah. Kayak ya Allah, gue sedih banget gitu. Maksudnya kayak ya udah, kalau misalkan udah inget itu tuh kayak ya Allah bener-bener deh. Padahal tuh kayak gue masih SMP ya. Udah beberapa tahun cuci darah gitu. Gue bener-bener kayak mengharapkan bokap gue bisa kok nggak cuci darah lagi gitu kan, karena itu udah hitungannya udah seminggu sekali gitu. Berarti kan tambah kesini kan kayak udah seminggu sekali nih gitu, pasti bisa lepas lah dari cuci darah. Ternyata nggak bisa. Berarti sampai beliau mengembuskan napas terakhir cuci darah terus? Apa cuci gimana? Darah terus, dan itu terakhir itu paru. Karena nih guys, ternyata papaku natskal. Dia cuci darah, tapi dia masih namanya tuh ngerokok 1 batang, 2 batang, tapi nggak ketahuan gitu, gemes banget. Gue tuh sampai kayak pengen ngomel, tapi tuh kalau ngeliat mukanya tuh ya ampun, kasihan banget, kayak udah aduh ya Allah gitu kan. Mungkin jenuh juga kan, udah terlalu lama itu, udah pokoknya menjelang bener-bener mau nggak ada tuh dia udah capek kali ya kan. Deket nih di Duta Harapan, tau nggak sih yang tempat pemancingan, dia tuh suka ke situ guys. Jadi abis dari rumah sakit nih cuci darah, terus nggak izin sama mama, tiba-tiba dia ke pemancingan itu di daerah Duta, terus dia sambil ngerokok 1 batang 2 batang gitu. Padahal kan jadi nggak boleh. Nakal, iya nakal. Tapi kalau minum kopinya tetap ngumpet-ngumpet. Nggak tahu di kantor, nggak tahu di kantor gimana, pokoknya intinya yang ketahuan sih itu. Jadi sempat paru-parunya tuh basah, maksudnya kerendam. Iya. Terakhir tuh disedot paru-parunya. Terus ngedropnya namanya paru-paru ya. Iya. Nggak boleh minum banyak juga kan. Terus udah tuh ngedrop. Terakhir ya di ICU gitu. Di ICU-nya berapa lama sampai nggak ada? Seminggu. Masuk Selasa, Rabu nggak ada. Terus Pen, kalau makanan minuman bokap lu setelah divonis kena ginjal itu gimana? Makanan sih masih seperti biasa, cuman kayak porsinya aja ya. Porsinya didikitin gitu? Didikitin, dan maksudnya lebih ke ngindarin santan. Kayak tunjang-tunjang tuh tadi dihindarin gitu. Terus soda juga kali soda, minuman-minuman tuh yang karbonasi. Iya berwarna gitu ya. Iya. Maksudnya dihindarin, cuman kayak air putih sama palingan tuh teh manis anget gitu doang sih, atau teh tawar gitu, anget gitu doang sih. Tapi yang lebih bagus sih kayak ubi-ubian, kayak
labu siam direbus lah, kayak Berarti gitu, direbus direbus-rebusan gitu, lebih bagus itu. Yang lebih aman sih emang umbi-umbian sih, kayak yang direbus-rebusan gitu. Terus porsinya lebih dikit dan minumnya juga lebih dikit, karena kalau misalkan minum banyak takutnya bengkak kakinya dan harus cuci darah lebih maju lagi dari yang dijadwalkan gitu. Karena kan kalau misalkan rumah sakit semua pasien udah dijadwalin. Gitu. Tapi kalau kayak gitu, misalnya jadwalnya Senin, Kamis nih. Misalnya ada kenapa-napa sebelum hari itu, boleh nggak sih ke rumah sakit tersebut? Apa harus rumah sakit lain? Kalau urgent dan kalau misalnya itu ada bednya. Kalau nggak ada ya maksudnya. Ya tunggu sampai pasien itu selesai. Gitu. Karena di rumah sakitnya juga udah numpuk ya, sama kayak gitu ya. Makanya kenapa dijadwalkan biar nggak ada penumpukan pasien gitu. Oh ya Fen, bokap lu kan lumayan lama nih, 10 tahun dibandingin pasien-pasien lain mungkin ya. Ada nggak kayak cerita atau pengalaman apa sih yang bikin bokap lu kuat gitu bertahan selama 10 tahun? Yang pasti sih orang terdekat, keluarga. Itu udah pasti karena support kan ya dari kita gitu. Dan suster-susternya itu bener-bener friendly banget, maksudnya kayak semangatin gitu. Dan bokap gue tuh tipe orang yang nggak mau direpotin, maksudnya gini, nggak mau ngerepotin orang gitu. Sampai-sampai waktu ada tuh suster-suster curhat sama kita sekeluarga, maksudnya sama aku sama mama. Jadi nih Pak Mul nih nggak mau banget nih Bu yang namanya tuh ngerepotin kita gitu. Apa-apa tuh dia tuh sendiri gitu loh, maksudnya berusaha sendiri. Sampai-sampai waktu itu mual, terus dia muntah di kasur, dia tuh bener-bener nggak ngomong, nggak sadar gitu loh. Maksudnya kayak sampai nggak sadar gitu kan, terus bangun-bangun tuh kayak udah ini kenapa gitu. Pak Mul kenapa nggak ngomong gitu kan, kalau ngerasain apa-apa tuh ngomong gitu. Oh ya sus, tadi aku gini-gini ya sus. Muka gue tuh tipe yang apa ya, kayak ngelawak gitu loh, maksudnya kayak paham. gitu. Terus sampai-sampai saking udah lamanya di Mitra, kayak pas bokap gue ulang tahun tuh sedihnya pas bokap gue ulang tahun, dia tuh lagi tidur nih kan, itu sampai dokter-dokter kayak profesor yang di situ tuh kayak ngucapin dia gitu loh, kayak ngelilingin gitu, saking dia tuh kayak mungkin nggak banyak mau gitu loh, nggak banyak nuntut, nggak mau ngerepotin. Bukan tipe yang suka ngomel-ngomel. Iya gitu, kan ada namanya sakit. Kita sakit biasa aja, maksudnya kayak sakit suka rewel lah ya. Suka rewel. Ini bokap gue alhamdulillahnya enggak. Jadi tuh kayak mungkin apresiasi dari mereka ya. Maksudnya gue tuh makanya sedih banget gitu. Sampai dia tuh tidur, pada saat lagi tidur, dia tuh dikelilingin sama dokter-dokter sama suster-suster, terus dikasih. Dan itu pertama kali katanya. Gue sedih banget. Pertama kali apa? Pertama kali ada surprise ke pasien gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin kalau menurut gue apresiasi karena ini pasien tuh nggak pernah rewel mungkin mungkin gitu. Jadinya gue diceritain gitu tuh kayak ya Allah emang iya ya gitu. Bokap gue emang rada bandel juga tapi tapi dia nggak mau ngerepotin. Dia kuat banget dia nggak ngerepotin. Dia nggak mau sih yang kayak sus tolong ambil ini dong sus, dikit-dikit sus gitu, nggak gitu. Terakhir aja tuh yang bener-bener collab kan, maksudnya kayak dia nggak sadar, itu di bawah alam sadarnya dia, kayak dia tuh rewel minta pulang, kayak mah aku udah cuci darahnya udah gitu, aku mau pulang sekarang, aku mau pulang gitu. Padahal itu baru 2 jam cuci darah gitu. Kalau cuci darah berapa lama sih biasanya? Berapa jam ya? 4 sampai 5 nggak salah ya? Apa 3 sampai nggak tahu deh, pokoknya 4 sampai 5. Tapi di atas 2 jam. Terus terakhir nih Fen, ada pesan-pesan nggak buat netizen gitu tentang dari pengalaman bokap lo terkena ginjal gitu, buat yang masih sehat ataupun yang lagi menjalani pengobatan terkait dengan ginjal gitu? Kalau yang masih sehat nih ya, khususnya yang masih sehat itu minum air putihnya dibanyakin karena itu yang utama. Terus kalau ngerokok dikurangin, kalau emang nggak bisa berhenti minimal tuh dikurangin sehari misalkan 5, bisa 2 aja gitu loh. Batang ya, bukan bungkus. Iya Bu, jangan bungkus ya, jangan batang. Terus apa? Pola makan.
pola makannya tuh dijaga, jangan kebanyakan santan kayak gitu-gitu. Terus olahraga, jangan begadang. Ya begadang itu susah tahu dihilangin begadang. Iya, jangan sampai. Kalau misalkan emang mau begadang, kalau kebiasaan kalian begadang ya pola makan kalian tuh harus dijaga. Terus minum air putihnya yang banyak, itu aja sih, kayak imbangin aja sih gitu, ngebalancein aja gitu. Terus untuk yang lagi menjalani pengobatan, atau orang tuanya lagi menjalani itu, kasih semangat full, support selama dia masih ada, kasih semangat, itu doang sih. Kayak lu tuh nggak tahu maksudnya bokap atau nyokap yang lagi menjalani itu tuh sampai kapan, jadi bener-bener kasih yang terbaik gitu. Jangan selek, jangan apa gitu, pokoknya waktu tuh sebentar sih, sumpah. Waktu itu sebentar, 10 tahun aja gue nggak menyadari itu sampai 10 tahun gitu, tapi itu sebentar gitu. Jadi jangan disia-siain. Jangan disia-siain ya kuncinya. Kita berpikir kasarnya berapa lama lagi sih mereka bisa tetap sama kita atau kita bertatap sama mereka gitu kan. Terus yang masih ada full dua-duanya tuh dijaga juga, maksudnya lagi sehat, maksudnya orang tuanya masih sehat, masih ada tuh dijaga gitu. Terus apa ya, banyakin bercanda aja gitu maksudnya kalian bakalan kangen nanti kalau emang udah nggak ada gitu, dan bakalan kayak nyesel, kenapa ya gue dulu gini-gini, kenapa ya gue dulu gini-gini gitu. Makanya manfaatin waktu selama kalian masih bersama. Gitu ya. Karena waktu ini kita nggak tahu kapan akan dia diambilnya gitu. Kalau ngomongin orang tua tuh sedih banget ya, maksudnya ya ampun. Apalagi kadang orang nggak tua bisa dipungkirin kita selek ya, beda pendapat. Tapi kadang kalau udah dibilang berapa lama lagi sih gitu kan, kayak langsung kayak nyer gitu kan hati, masih kayak. Ya walaupun belum tentu mereka duluan, bisa aja kita duluan kan, tapi kan ya gitulah pokoknya. Makanya kasih yang terbaik aja, khususnya maksudnya orang tua yang lagi menjalani itu tuh butuh support sangat. Jadi ya dukung aja lah dan sayangin, ada di setiap mereka, butuhin aja gitu, itu udah cukup sih. Oke guys, sekian video gue bersama Feni tentang pengalaman orang tua Feni yang sempat terkena penyakit gagal ginjal. Mungkin kalau ada teman-teman ya, mungkin kalau ada teman-teman yang merasa kayak informasinya kayaknya kurang nih gitu, boleh di kolom komentar atau berbagi pengalaman gitu kan, boleh taruh di kolom komentar. Dan semoga videonya bermanfaat dan berfaedah. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye. Gue sebelum divonis ini mampus. Ininya di sini dong. Ya Allah, ini banget lagi.